Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Sepenyetak Aman dan Sifanya. Selalu kami mengucapkan selamat pagi, siang, sore, malam, dan semoga keadaanmu baik. Kasih setia Tuhan senantiasa menyertai saudara dan saya. Udah makan pagi belum? Sudah sarapan? Sudah terima perjamuan kudus? Oh, nanti saya dengan firman-Nya. Jangan lupa mengurapi dirimu dan jangan lupa keluar rumah dengan senyum yang terbaik, dengan pengharapan yang besar, karena Tuhan telah menyediakan berkat yang indah dan besar. Bisa jadi hari ini hari yang paling kau nantikan. Bisa jadi ini menjadi hari di mana Tuhan menjawab doa yang paling kau rindukan. Oleh karena itu mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk napas yang baru, kesempatan yang baru, anugerah yang baru. Berkatilah kami Tuhan, penuhilah kami dengan anugerah dan kasih setia. Berkati sepanjang hari ini, kasih setia kebaikan-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami undang kuasa Roh yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Amin. Do the extra mile, atau melakukan extra mile. Matius 5, 39-41. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Dan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Hari ini kita akan belajar tentang melakukan yang terbaik atau melakukan lebih dari yang diminta untuk kita lakukan. Melakukan lebih dari yang diminta. Tuhan menghendakinya sebab Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kadang-kala kita dapat merasa capek, bisa merasa lelah dan bosan atau tidak mampu atau tidak kuat karena kita merasa itu di luar batas kekuatan kita. Namun tahukah saudara, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sediakan imanmu, Dia akan sediakan mukjizatmu. Sediakan percayamu, Dia akan menyediakan berkatmu. Tuhan kita cakap melakukan segala sesuatu dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Bagaimana caranya agar kita dapat melakukan yang terbaik lebih dari yang diminta untuk kita lakukan? Yang pertama, jangan membatasi kuasa Tuhan. Kita akan belajar dari sebuah nabi namanya Musa dalam kitab Keluaran. Ketika dia menolak kehendak dan perintah Tuhan untuk mengirim dia menjadi pemimpin bangsa Israel menghadap kepada Raja Firaun. Dengan berbagai alasan Musa takut, Musa tidak pandai bicara, Musa menyampaikan begitu banyak perbicaraan seakan-akan Tuhan tidak tahu kelemahannya. Keluaran 4 ayat yang pertama, lalu sahabat Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Keluaran 4 ayat yang ke-10, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Sejak kau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Keluaran 4, 13-14, tapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Tuhan menyampaikan Musa menyampaikan semua kelemahannya kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak tahu kapabilitas, kemampuan, kelemahan. Padahal Tuhan jauh lebih tahu dari kita mengetahui diri kita. Tuhan tahu kemampuan apa yang bisa kita lakukan. Saya aja gak menyangka saya bisa ada di saat ini, bisa menyampaikan firman Tuhan setiap pagi. Dari Senin sampai Sabtu dan minggunya melayani. Dulu nyiapin khotbah 1 aja saudara, itu rasanya stresnya minta ampun. Tapi saya gak pernah duga ketika saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan dan mempercayai kuasanya yang dahsyat itu, Tuhan ternyata bisa memakai saya jauh lebih dari apa yang saya pikirkan. Begitu halnya ketika Tuhan memilih kita dalam segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Apapun itu, pekerjaan, profesi, karir, dalam rumah tangga, jangan membatasi kuasa Tuhan yang bekerja atas kita. Melainkan berikan ruang kepada Tuhan sebesar-besarnya, seluas-luasnya untuk bekerja melalui kita. Berikutnya, bagaimana supaya kita dapat melakukan the extra mile, melakukan yang terbaik yang Tuhan mau. Yang kedua, jangan mudah menyerah, terus bersemangat. Gasken, kalau kata anak muda zaman sekarang, gasken. Yosua 14 ayat yang ke-10 dan 11. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya.
Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatan pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat di atas mengatakan bahwa Kaleb telah melakukan extra mile dalam hidupnya. Dia tetap bersemangat meskipun sudah 45 tahun dia mengembara di padang gurun bersama-sama Musa. Sejak pertama kali Tuhan beriman kepada Musa. Umurnya udah gak muda lagi. Umurnya kurang lebih 85 tahun. Semangat yang dimiliki Kaleb berbeda. Bagaimana dia meresponi segala sesuatu dengan positif. Sekalipun dia mengalami begitu banyak musim dalam kehidupan. Di padang gurun, panas terik, binatang buas, suku-sukunya pada mengeluh, minum air yang pahit, tetapi dia tetap bersemangat. Kaleb memiliki karakter do the extra mile. Mau melakukan lebih, tetap setia, sehingga dia dapat menikmati masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Kaleb tidak putus asa, tidak kecil hati ketika dia melihat orang-orang di tanah Kanaan besar-besar, kuat-kuat, dan gagah-gagah. Mari kita belajar dari Kaleb yang meresponi segala sesuatu dengan iman kepada Tuhan. Selalu bersemangat, tidak mudah menyerah, dan tidak bersungut-sungut. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana saudara dan saya bisa mengalami kehidupan yang terbaik atau do the extra mile. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi mari kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. 1 Korintus 15:58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi mari kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Untuk melakukan yang terbaik atau do the extra mile, jangan menjauhi persekutuan orang benar. Karena dengan orang-orang yang benar kita akan mendapatkan asupan iman, asupan perkataan firman, mengalami berkat dan mukjizat. Miliki komunitas yang benar, jangan keluar dari persekutuan orang benar. Karena itu akan menjaga api kita tetap menyala. Akan menjaga semangat kita tetap membara. Mari, start going the extra mile and the opportunity will follow you. Lakukan yang terbaik dalam hidupmu, maka kesempatan akan mengikuti saudara. Bukan itu saja, berkat Tuhan pun akan mengikuti kita. Kalau kita melakukan yang terbaik, lakukan. Alkitab katakan apapun yang kau perbuatlah bukan untuk manusia, tapi perbuatlah seakan-akan untuk Tuhan. Ketika kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, semuanya bekerja yang terbaik, mengajar yang terbaik, di kampus kasih yang terbaik, apapun yang kita lakukan terbaik yang bisa kita lakukan, maka kita akan melihat tangan Tuhan yang kuat menyertai setiap kita. Bagian kabar baiknya kepada orang-orang di sekitar saudara, agar bukan hanya saudara diberkati, tapi mereka juga boleh diberkati. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah bagaimana pendapatmu tentang firman Tuhan ini. Mari sama-sama mulai melakukan do the extra mile. Lakukan yang terbaik. Maka kesempatan, promosi, berkat, mukjizat akan segera datang sama saudara. Yang punya surga, crazy love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan,
namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari sama-sama dengan iman percaya, tak terbatas kuasa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu. Mari sama-sama agar pagi hari ini kita mengalami terobosan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, amin, ada mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata.